Jumpa lagi dengan channel Strategi Media Network. Saya harap semua dalam kondisi sehat dan kita hari ini tentu akan mendapatkan satu pembicaraan yang berbeda, pembahasan yang berbeda karena saya dan Dima Hendra yang akan mengawal diskusi perbincangan kita pada hari ini, dan kami Strategi Media Network mendapatkan tamu luar biasa. Ini jauh sekali. Saya mengatakan jauh, paling tidak dari Indonesia. Beliau bernama Ian Douglas Wilson. Ian Douglas Wilson adalah seorang senior lecturer dari in Politics and Security Studies, and also co-director of the Indo-Pacific Research Center, Murdoch University, Western Australia. Selamat datang. Ya, What should I call you? Ian or Mr. Ian or Mas Ian? Because I know you can speak Indonesia very well. Iya, apa saja. Ian. Apa saja. Asal Ian. Ya, oke, Ian. Oke. Indonesia kan. Oke, Ian. Ian. Ya, oke, Ian. Oke, thank you for coming in our studio, and we can having I think a lot of questions I have to ask you regarding to the what is the point of view of as an academic, of course, sebagai seorang akademisi. Lebih baik saya bicara bahasa Indonesia karena Ian bisa bahasa Indonesia. Sebagai seorang akademisi yang memang kemudian bicara tentang politics and security studies, ya, kajian-kajian security dan politics, juga tentang Indo-Pacific Research Center. Tentu pandangan-pandangan Ian menjadi sangat berarti untuk kami di Indonesia karena kami perlu mendapatkan angle dari luar untuk melihat kita. Ini penting untuk kami mendapatkan pandangan dari itu. Yang pertama tentu kita sama-sama tahu bahwa dunia sedang berubah saat ini. Peristiwa yang terjadi antara Rusia Ukraina juga merubah soal geopolitik internasional tentu. Kemudian ada beberapa peristiwa bagaimana kemudian rekonsiliasi antara Arab dengan Iran yang sudah sekian lama berhenti. Walaupun hari ini juga kemudian Arab Saudi terlibat sedikit perseteruan dengan Uni Emirat Arab terkait dengan soal minyak. Lalu kemudian ada juga keinginan Arab Saudi bergabung dengan BRICS dan lain sebagainya. Ini membuat semua peta geopolitik internasional sudah berubah. This global changing, whether we like it or not. I don't want to say that it's world war. No, it's not a world war, not yet. But actually there is perubahan yang sangat besar yang terjadi. Terutama juga kemudian terkait dengan situasi di Asia, khususnya Asia Tenggara, dengan meningkatnya ketegangan antara Cina dan Taiwan. Kemudian ada di sana juga latihan perang antara Amerika, Australia dengan Filipina di kawasan itu, ya kan? Nah, ini tentu membuat kita menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang berubah di level dunia, katakan begitu. Nah, di sisi yang lain, Indonesia sendiri akan memasuki pemilu. Tentu ini dua peristiwa yang nampaknya tidak terkait, tapi kami menyadari ada pola hubungan antara situasi geopolitik internasional, geoekonomi internasional dengan situasi nasional di Indonesia. So, bisa kasih sedikit tanggapan tentang itu? So, mungkin awalnya saya bahas secara makro. Oke. Dan ya mungkin sebagai dosen saya suka bicara ke teori, ya. Ada beberapa teori tentang OD global pada saat ini. Dan perubahan yang disebut Mas tadi mungkin bisa digambarkan sebagai geseran hegemoni global. Beberapa dekade belakangan ini pasca akhirnya perang dingin, ada anggapan bahwa ada OD internasional yang berlaku dengan peraturan internasional dan dengan hegemoni superpower yang tunggal itu United States. Nah, sekarang dengan kembangnya superpower yang baru,
China, the rise of China, Yes, the rise of China. The rise of India, Yes, the rise. Dan juga dengan keadaan invasi Rusia terhadap Ukraina yang dianggap melanggar spoken and unspoken international rules. Ini menjadi perang normatif melanggar kedaulatan suatu bangsa yang lain. Jadi ini semua menyebabkan orang bertanyakan kembali apakah order yang lama itu sedang unravel, kalau bahasa Inggrisnya sedang collapsing. Kalau saya sendiri mungkin tidak mau menggunakan bahasa yang sedramatis itu, tapi jelas geseran hegemoni United States terasa ditantang. Apakah itu ditantang atau tidak itu mungkin pertanyaan yang lain, tapi dirasakan, dipersepsikan ditantang oleh the rise of China. China menjadi assertive power di region, tapi secara global tidak. Tapi in the region, secara teritorial, militer dan sebagainya. Dan dengan masalah yang muncul dari invasi Rusia terhadap Ukraina, bagaimana sikap dunia internasional, tapi khususnya NATO, which is the European Union and the United States, bagaimana mereka menghadapi pelanggaran terhadap aturan international law yang dilakukan Rusia itu. Jadi itu semua ada yang berpendapat bahwa kami menuju ke multipolar world. Jadi konsep multipolar adalah bahwa kekuatan yang menentukan order tatanan dunia bukan tunggal, seperti United States yang dominasi sejak akhirnya Perang Dingin, tapi sekarang muncul beberapa dan asumsi yang berdasarkan pola-pola itu berbeda. Kalau misalnya ini generalisasi mungkin the United States hegemony berdasarkan retorika tentang liberal world order. Democracy is preferred. Lebih baik ada demokrasi, dan United States dari dulu menganggap secara retoris, bisa dikritik tapi secara retoris menganggap bahwa mereka punya kewajiban untuk mendukung dan menyebar liberal forms of democracy secara global as the tatanan politik yang dianggap lebih baik daripada yang lain. Dengan munculnya multipolar, the konsep multipolar, banyak yang menantang liberal assumptions of global order. Ada yang menyebut apa yang disebut hipokrasi United States. Misalnya ada yang menanyakan tatanan liberal sebagai suatu asumsi yang terbaik. Ada secara konseptual, misalnya di China ideologi authoritarian democracy, bahwa ada konsep demokrasi yang bukan berinduk ke konseptual liberal, yang menantang asumsi liberal sebagai tatanan yang terbaik, bukan secara internal tapi secara global. Jadi dengan munculnya kekuatan politik, ekonomi dan militer China, juga India sebagai demokrasi yang sebenarnya sekarang yang terbesar di dunia dan penduduk dunia yang terbesar, ini menantang asumsi yang lama tentang tatanan global itu. Bisa dianggap sesuatu yang menyebabkan kegelisahan. Ada yang nervous. We have nuclear armed countries yang punya hubungan yang tidak baik. Russia is a nuclear power, NATO countries nuclear power. So dari satu segi ada yang bilang bahwa ini seperti perang dingin yang kedua, collapse of the relations between these countries. Ada pertanyaan yang menarik yang ingin saya sampaikan. Now
based on demographic data. Jumlah penduduk dunia sudah mencapai 8 miliar dan masih terus. Sementara luas daratan tidak bertambah. Artinya daya dukung kehidupan, supporting life itu juga tidak bertambah. Sementara kebutuhan infrastruktur, kebutuhan untuk pertanian, kebutuhan untuk segala macam itu ada di tanah yang sama. Artinya memang situasi hari ini yang mengarah kepada, ya kalau kita mengatakan ini perang dingin yang bisa kemudian berkembang menjadi perang terbuka, itu memang salah satunya memang diakibatkan oleh tadi kepadatan jumlah penduduk yang memang akhirnya menuntut setiap negara itu bicara tentang national interest-nya masing-masing, sehingga kemudian ya peperangan menjadi sesuatu yang tidak tidak bisa terelakkan karena memang ini satu situasi. So what's your opinion about it? Emang ini zaman yang cukup menarik karena ada dua forces kekuatan yang mungkin bisa dianggap bertentangan. 2-3 dekade yang lalu ada anggapan bahwa the nation state akan menjadi irrelevant, bahwa arus globalisasi akan meniadakan peran of the nation state, karena ekonomi ditentukan oleh global flows of capital, dan pemerintahan nasional cuma bisa buat sedemikian yang terbatas untuk mengatur demikian. Kami melihat secara global berbagai reaksi terhadap berbagai dampak terhadap globalisasi. Globalisasi bukan satu hal itu dan itu terasa oleh orang tertentu, masyarakat dan bangsa tertentu dengan pengamal yang berbeda-beda. Saya kasih contoh di United States itu dan banyak yang dipikirkan dengan munculnya Donald Trump. Dan secara sederhana ada suatu teori bahwa dampak neoliberalization and globalization menyebabkan banyak masyarakat yang dulu middle class atau beraspirasi menjadi kelas menengah sebagai bagian dari American Dream itu punya rumah sendiri, punya usaha sendiri dan makmur dan sebagainya, sudah collapse dengan neoliberalization, the shrinking of the state dari konsep welfare state itu collapse, orang tidak bisa afford healthcare untuk kesehatan dan sebagainya. Jadi itu muncul atau itu membuat ruang di mana berbagai politik reaksioner bisa bermunculan. Dan kami lihat populisme itu Salah satu ciri khas populisme adalah wacana yang bikin perbedaan yang agak hitam putih antara us and them. Kami dan mereka. Dan kami lihat berbagai politisi seperti Donald Trump, di Hungary, di Italy, di berbagai tempat yang coba merangkul sentimen kekecewaan, kemarahan dan sebagainya karena orang merasakan kami tidak bisa menikmati hasil globalisasi dan juga merasakan bahwa globalisasi berarti bahwa demokrasi itu nggak ada makna. Kamu bisa memilih politisi untuk mewakili, tetapi korporasi yang mungkin kantornya di negara lain bisa mempengaruhi kebijakan supaya kepentingan mereka yang terpenuhi dan kamu dapat sisanya atau dapat udara yang terpolusi dan sebagainya. Dan saya kira itu sentimen terasa di banyak tempat di dunia. Kalau saya sebagai orang yang mungkin politik, I consider myself as a politician. No. I guess kalau dalam mungkin dicirikhaskan sebagai social democrat Ini salah satu kesempatan untuk politik baru. Tapi saya kira itu gagal. Tidak ada movement yang mengalirkan ini ke politik yang lebih progresif.
kami lihat banyak kekuatan reaksioner yang muncul. Saya lihat di Australia dengan kekuatan politik kanan, misalnya yang di Australia tidak begitu bermunculan sebelumnya, bisa mengcapture sentimen. Itu sentimen yang sah. Kalau orang biasa tidak bisa membiayai hidup, it's a problem. So, kembali ke pertanyaannya, saya lihat globalisasi sudah banyak dipertanyakan, dan itu muncul dengan kembali ke nasionalisme, and konsep the strong nation state, dan kedaulatan yang mungkin 1-2 dekade sebelumnya kesannya akan hilang, terpinggirkan. Hilang ya, we're global. We're global. Yes. The other side to that question is that kami hidup dalam keadaan sekarang where we all face global problems, whether we like it or not. Perubahan iklim minggu lalu adalah minggu yang terpanas sejarah selama sejarah manusia. We're facing global problems that we need to address collectively. Jadi tantangan adalah 2 arus yang mungkin bertentangan. Satunya kembali ke kadang parochialisme ya, dan nasionalisme yang agak tertutup. Dan ini reaksi terhadap globalisasi yang gagal mensejahterakan banyak orang. Inequality is the highest it's ever been in human history. Teman-teman para penikmat channel Strategi Network Media, tentu apa yang kita sedang dialogkan berdua, walaupun kita masing-masing dari negara yang berbeda, tentu kita tidak ingin bicara dalam konteks national interest masing-masing, tetapi saya lebih ingin kita mengangkat dalam konteks human interest, because we are citizens of the world, not only citizens of our country. So there is banyak masalah global yang kemudian bisa dirasakan sebagai warga dunia yang kita. Saya ingin masuk pada satu pertanyaan yang lebih spesifik tentang situasi yang berkembang hari ini di dalam konteks geopolitik kawasan Indo-Pasifik, karena ini terkait dengan bidang studi research center yang selama ini dilakukan oleh Ian. Tell me about, ceritakan kepada saya tentang AUKUS. AUKUS, karena ini menjadi sesuatu barang baru yang kemudian menimbulkan banyak kecurigaan di tengah situasi perubahan yang tadi saya sampaikan di awal. Gitu kan. Tolong ceritakan kepada kami, apa sih AUKUS ini? Karena ada sorry to say, frankly speaking, if I may, is there is a new colonialism or imperialism or what? Some kind like that. Frankly speaking. Sure. Please. Kalau konteksnya AUKUS adalah persetujuan security antara 3 negara, Australia, the United States, and the UK. AUKUS. AUKUS. Itu diumumkan dengan banyak kejutan di masyarakat Australia oleh Perdana Menteri yang sebelumnya, Scott Morrison. Dia bikin deal dengan pada waktu itu Boris Johnson sebagai Prime Minister of the United Kingdom and President Biden untuk memperlengkapi Australia dengan kapal selam yang bertenaga bukan bersenjata, tapi bertenaga nuklir. Nah, ini persetujuan yang berjalan berdekade dengan hitungan biaya, kalau bahasa Inggrisnya $380 billion. A lot of money. It's a lot of money. Ini menjadi kejutan juga untuk negara Prancis, karena sebelumnya Australia sudah bikin persetujuan dengan pemerintah Prancis untuk membantu
konstruksikan kapal selam tapi dengan tenaga konvensional, bukan tenaga nuklir. Jadi salah satu akibat yang pertama dari AUKUS adalah untuk sementara kehancuran relasi antara Australia dengan Perancis. Perancis kecewa. Tidak terbuka dan ini dibikin closed deal dengan UK dan the United States. Yang terjadi di Australia setelah itu, kami ada pemilu dan ada perubahan pemerintahan. Ada dari the Liberal National Party ke the Australian Labor Party. Perdana Menteri yang baru Anthony Albanese dari Parti Buruh. Walaupun begitu, AUKUS terus berjalan, diteruskan. Walaupun tradisi di Australia menarik untuk isu keamanan. Biasanya kami ada sistem parlementer dengan pemerintah dan partai oposisi. Biasanya LNP. It's all about national security matter, national security matter of Australian government. Yes. The question is, apa ancaman yang kemudian dianggap penting sehingga kemudian harus dibuat kapal nuklir? Berarti kan ada sesuatu yang kemudian dianggap sebagai ancaman. Ini yang sekarang dibahas di Australia karena ini diumumkan tanpa parliamentary debate dan tanpa public debate. Jadi menjadi kejutan untuk banyak pihak karena ini long term commitment, it's very expensive dan banyak menganggap satu hal tidak demokratis. Sebenarnya keputusan seperti itu harus melibatkan berbagai aktor. It's not democratic decision. No, it's not. Dan banyak yang juga termasuk kecewa dengan Partai Buruh karena mereka teruskan. Saya coba singkat karena ini kembali ke secara Australia's security arrangements. AUKUS akan menghasilkan Australia punya kapal selam nuklir, tapi bukan besok atau 5 tahun atau 10 tahun, tapi dalam 20 tahun. Jadi baru 20 tahun akan dapat kapal selam. Ada yang menanyakan apakah gunanya kapal selam nuklir untuk Australia. Nah ini menjadi wacana dan saya akui saya kritik terhadap AUKUS. Saya menganggap it's not a good policy at all. But I'll try to speak neutrally about it. Argumentasi dari pemerintah Australia adalah Australia harus memperbaharui renewing kemampuan naval itu supaya mereka berdaulat dan punya kapal selam nuklir sendiri dan tidak harus bergantung pada Amerika Serikat atau negara lain. Itu argumen. Pertanyaan yang datang dari even still involving America Iya, karena Australia punya hubungan persetujuan militer sejak akhir Perang Dunia Kedua, named ANZUS, the ANZUS Treaty, Australia, New Zealand, United States Treaty. Itu intinya bilang bahwa kalau ada salah satu dari 3 negara itu yang terancam, yang lain akan membelanya. Kenyataan politik ANZUS Treaty adalah bahwa Australia dan kadang New Zealand, tapi New Zealand lebih otonom dari Australia, merasakan bahwa mereka harus ikut serta dalam what I call the external adventures of the United States. Salah satu contoh, after September 11, serangan teroris di Amerika, Australia menjadi negara pertama yang sebut kami akan ikut the invasion of Afghanistan. Kemudian walaupun ditolak masyarakat, ikut turun ke jalan sampai ratusan ribu menolak. Kami juga ikut United States overthrowing Saddam Hussein atas nama keamanan. Jadi sebagai kritik ANZUS, it usually means Australia merasa takut kalau mereka tidak menjadi bagian dari foreign policy interventions of the United States yang bisa disebut it has been forms of imperialism, that they won't defend us if we have a threat to our own existential security.
So ANZUS or AUKUS is in many ways an extension of the ANZUS Treaty. Artinya serangan waktu itu Amerika ke Irak dan kemudian Australia juga ikut terlibat di dalamnya. It's a matter of national security interest. Yes. Bukankah itu juga yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina hari ini? Apa bedanya? Okay. I'm wary of making equivalencies between different things. Okay. Secara prinsip, I believe saya punya pendapat that the territorial integrity of countries should be respected. Okay. And that countries should not be invaded by other countries. Okay. I don't think that's a good thing to do anywhere. Okay. So even Australia with America together to the Iraq send the troops. Yeah, I think Iraq was one of the biggest mistakes. Okay. The invasion of Iraq was atas nama ancaman terorisme. The invasion of Iraq has resulted in nearly 1 million people losing their lives as an outcome of the invasion. The runtuhnya rezim, bisa anggap Saddam Hussein tidak baik, it doesn't matter. If you undermine a government and remove a government, you create chaos. Okay. And that's what they did in Iraq. Okay. So, kembali ke pertanyaan Russia and Ukraine, in my opinion, and I know in Indonesia there are different opinions about this. Dalam pendapat saya, Russia's invasion of Ukraine is a very simple matter. It's a violation of international law. Ukraine's borders are recognized as a sovereign country, just like any other sovereign country, and Russia has invaded it. Okay. It's attacked civilians, and it's engaged in a war of aggression. And I think the reasons, alasan untuk yang saya dengar untuk mendukung Rusia misalnya ini provokasi NATO dan sebagainya, kalau pendapat saya itu tidak masuk akal. Okay. Pendapat itu apakah juga sama dengan apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak? Sama berarti pandangannya. Pendapat Anda tentang itu sama? Atau again, I don't like to make simple comparisons. Okay. But the principle, secara prinsip, it's my opinion. I think that the sovereignty of countries should be respected, which means that countries should not invade other countries. Okay. If it's at Ukraine, if it's Afghanistan, if it's Iraq, I don't believe that's the right thing to do. I think they're all wrong for different reasons. Okay. But that principle is clear. Is clear. Okay. Now, hypothetically, question. I want to ask you. I hope it's not going to happen, of course. But again, it's hypothetically a question. If China invade Taiwan, apa yang akan terjadi? Yeah, I think that's a great concern to a lot of people. Okay. And geopolitically, apa yang akan terjadi kira-kira? If we kembali just for sementara ke pertanyaan AUKUS, banyak orang menafsirkan AUKUS is about China and about containing Chinese expansion in the region. And wacana, the sub-discourse in Australian foreign policy, mereka tidak mau sebut secara terang-terangan, tapi banyak menafsirkan AUKUS is about. Is that true? China. Well, it's true in the sense that that's what I think the government thinks. Okay. That this is about protecting the region, which means Australia's interests. Okay. It also means the United States' interests from Chinese expansion. And if China decided to invade Taiwan, I think it will be a very bad situation for everybody. Karena I think the United States will provide support to Taiwan. To what extent, we don't know. Many of us worry that Australia will become involved and make ourselves a target for Chinese aggression, which we don't want. But at the same time, many people support Taiwan's right to exist as an independent nation, walaupun mereka tidak diakui oleh
the Republic of China. So it's a difficult situation. It's a difficult situation. It's everything. I hope it won't happen, but yes, I don't know. I hope not. Yeah, I hope not. I think Russia's invasion of Ukraine has been interesting too, because China has been very carefully watching how the United States and other Western Bloc countries respond. Probably thinking, well, this gives us an indication of what might happen if we decide to try and take Taiwan. But of course, Taiwan is not in Europe. It's in East Asia. It's surrounded by Southeast Asian countries. Close to Taiwan is Vietnam and other Southeast Asian countries. So it will be a different geopolitical context, I think, in which it would take place. Okay. So the next question is about Indonesian and Australian relation. Okay. As we know, we have an upside down relation between Australian and Indonesian. Ada pasang surut, ada naik turun, kita tahu itu terjadi. Artinya sebagai negara tetangga seringkali kita mengalami pasang surut. Tuh, apa pandangan Ian dengan situasi hubungan Indonesia Australia akhir-akhir ini, terakhir ini, terutama terkait dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Australia? Ya, saya kira sejak perubahan pemerintahan ke Partai Buruh di Australia, there's been a big improvement in relations. Itu tidak mengherankan untuk kami yang mengamati kebijakan luar negeri Australia, karena pengetahuan dan penghormatan terhadap Indonesia di dalam the Labour Party is great. It's much greater than in the Liberal Party. They have a different way of thinking about Indonesia and respecting it as our neighbor. Jadi saya untuk sementara ini cukup optimis bahwa akan perbaikan dalam relasi antara kedua negara ini pada tingkat pemerintahan. Saya sebut kami, actually I just mean me. Saya mengharapkan juga bahwa makin dekat relasinya juga bisa merubah pikiran di dalam pemerintahan Australia tentang keamanan Australia. Dengan AUKUS banyak yang menanyakan kenapa kami negara yang berdaulat, yang posisi secara geografis ada di Asia Tenggara atau di Asia bagian selatan, tetap beraliansi, bisa disebut karena buta-butaan itu dengan Amerika Serikat. Kenapa kami tidak melihat kenyataan keamanan kami secara kolektif ada di Asia Tenggara dengan tetangga kami, Indonesia, Philippines, East Timor, Papua New Guinea dan sebagainya itu. Jadi kecewaan saya dan banyak kawan-kawan lain dan termasuk di Partai Buruh itu sendiri adalah bahwa tetap kami ada yang merasakan kami harus ke United States untuk cari keamanan. I think it's outdated thinking. Mungkin itu make sense tahun 50-an. Tapi in 2023, come on. Absolutely. Many of us find it very disappointing. And I think there's a lot to be learned from, Indonesian approaches to non-alignment, non-proliferation, and ideas around collective security in the region, because this is where we live. We live here. We don't live in Europe. We don't live in the United States. We live in the region. So mungkin kecewaan terhadap AUKUS juga itu. Ada kesempatan untuk redefine Australia as a part of the region, which means our security collaboration, and kolaborasi emang banyak sekali dengan Indonesia, but still AUKUS seems out of line with
the reality that we should be strengthening our ties with our neighbors and seeing our futures, collective security futures. And tantangan banyak sekali, bukan cuma militer, tapi climate change. We need to collaborate. And those things don't care about territorial borders. It will affect all of us. Of course. So I think now is a good time to start rethinking those issues. Ya begitu. Oke. Hubungan yang baik ya saat ini dengan Australia satu sisi karena kemudian anggap saja karena di sana dipimpin oleh partai buruh yang lebih concern, lebih appreciate tentang Indonesia di satu sisi, dan di sisi Indonesia ada pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Let's see in simple way So sekarang Indonesia sedang masuk pemilu 2024 ini. Of course Jokowi cannot jadi presiden lagi. Sudah 2 periode. Nah, tentu pasti akan muncul presiden baru. Nah, hari ini di dalam etalase politik nasional Indonesia ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies. Oke, in your opinion, dari 3 ini, mana yang akan mampu membangun hubungan lebih baik dengan Australia? Dalam konteks relasi Indonesia-Australia. Sulit. Kalau saya mau diplomatis, saya akan menjawab bahwa ketiga-tiganya mampu untuk menjalankan, dan buktinya sudah ada, karena misalnya Pak Prabowo sebagai Kementerian Pertahanan sudah interaksi banyak dengan Australia dengan baik, tidak ada insiden gitu. Kalau Pak Anies sudah sering kunjungi Australia dulu dalam rangka sebagai akademisi, menteri dan sebagainya, dan Pak Ganjar juga. Jadi saya kira ya secara diplomatis sikap pemerintah Australia misalnya, yang penting proses menjalankan dengan baik, dengan transparan dan sebagainya, dan mereka akan menghargai dan kerjasama dengan siapapun yang terpilih. Kalau sejarah Pak Ganjar dan Pak Anies lebih baru daripada Prabowo is a long time political player. In the past, he was contentious in Australia because of issues around human rights, issues to do with East Timor. But we've moved on. The Australian government has moved on from that, and so I think their concern will just be to continue good relations with whoever is president. You know, the one thing that can challenge relations is particular kinds of populist politics, which are often exacerbate particular kinds of parochial nationalism, which, but I don't see that as being an issue in these elections as such. Some people associated that with Prabowo in the past, but as defense minister, he hasn't shown that. He's been quite, I guess, uncontentious and quiet minister insofar as there hasn't been those kinds of hard talk, which you sometimes see from defense ministers. He hasn't done that. So I think that would be interpreted in a positive way by the Australian government if it had concerns. So itu jawaban. Aku nggak tahu. Nggak, saya jawaban sebagai akademisi sebetulnya. Saya akademis. Look, I think all three have the capacity to continue good relations between government, and in terms of non-government, the relations with Indonesia and Australia are already very deep. Bagi saya sebagai pengamat ini, masalah selalu pada tingkat pemerintahan. Because governments represent particular areas of national interest, and those will clash with those of other countries. It's how they manage them is the important thing. Antara masyarakat, I see so much interaction and integration across countries. I don't think we have much to worry about. From families that lintas bangsa, to all the engagements through culture, economics that we have. Nasib kami terikat. And I think more people are recognizing
and respecting that. Not particularly in Australia, not to see Indonesia as Bali, tempat liburan dan bikin ulah dan sebagainya. But there's much more to the relationship than that. And ya saya optimis sebenarnya untuk masa depan itu. Walaupun secara politik pasti akan ada isu-isu yang muncul. Oke, tahan dulu untuk soal itu. Iya. Oke. Sebelum kita tutup nanti dengan closing statement, karena ini pembicaraan dengan Ian sungguh menarik. Bisa jadi panjang nanti kita, tapi kita harus akhiri sebelum closing statement. Diminum dulu. Ya, makasih. Ya, karena banyak ngomong nanti. Oke. Closing statement. Apa yang, of course, this is a personal question, but as I want to know what your hope, what your expectation as a scholar, as an academic, about relationship between Indonesia and Australia in the future. Apa yang Ian bayangkan dan apa yang Ian inginkan? What do you feel? What do you think about our country relation in the future? Ya. Mungkin kalau sebagai harapan makin sadarnya di masyarakat Australia menganggap Indonesia tetangga dan mitra yang sejajar. Dan saya merasakan kadang persepsi masyarakat Australia banyak tentang Indonesia ketinggalan zaman. Mereka masih mikirkan Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia is already a middle upper income country. It's a developed country. It's a big dynamic country. Dan saya mengharapkan makin banyak orang Australia bisa memahami the complexity of Indonesia society. Ya, sebagai akademik kami mengajarkan bahasa Indonesia di kampus dan kami selalu promosikan mahasiswa Australia dan masyarakat saya untuk memperdalami pengetahuannya tentang Indonesia. Dari segi Australia saya mengharapkan begitu, bahwa orang bisa appreciate the depth of Indonesian society dan menganggap Indonesia an equal partner in things, not I think the sisa of pikiran lama yang masih menganggap kami negara maju dan Indonesia belum. I think more people are recognizing that's not the case. Kalau dari segi Indonesia, dan saya baru kemarin bicarakan ini dengan kawan akademik Indonesia, saya juga mengharapkan mereka bisa menyumbang analisa terhadap keadaan di Australia. Kalau misalnya di Australia di bulan November kami ada referendum untuk merubah konstitusi Australia untuk memberi pengakuan terhadap First Nations people, Aboriginal Australians yang menjadi istilahnya pribumi, suku asli Australia yang belum sampai sekarang ini belum diakui secara konstitusional. Nah, sebagai negara yang merdeka dari penjajahan Eropa, yang punya pengalaman di kolonisasi, saya juga harap kawan-kawan di Indonesia bisa memberi dukungan terhadap Australia mengikuti prosesnya. Sebenarnya agak sulit, tapi harus dilakukan supaya kami bisa maju ke depan dengan pengakuan masa lalu, tapi untuk menciptakan masa depan yang lebih equal, lebih inklusif to all people in the country. So, ya mungkin itu. So, I want to close it, but still something come up in my mind. One question. So, kapan Australia bisa keluar menjadi sebuah negara yang totally negara merdeka yang tidak lagi menjadi bagian dari protektorat Inggris? Menjadi republik. Mungkin awalnya saya sebut saya Republican. Saya dari dulu mengharapkan bahwa Australia bisa menciptakan sistem dan identitas yang terlepas dari sejarah penjajahan Inggris. Saya anggap referendum terhadap konstitusi bagian dari proses itu. Karena pengakuan First Nations people. Karena waktu Australia dijajah oleh Inggris,
orang Aborigin tidak diakui sebagai manusia. Itu landasan sejarah Australia demikian. Jadi ini proses panjang. Begitu. Waktu Ratu Inggris meninggal, kami juga mengharapkan ini mungkin menjadi momen karena dia sangat populer di Australia, banyak sentimen. Seperti orang tua saya sangat sentimen terhadap Ratu Inggris. Kami mengharapkan ini menjadi momen untuk memikirkan kembali relasi kami dengan Commonwealth. Itu. Tapi sepertinya masih akan lama sedikit. Secara politik rumit untuk mengadakan referendum lagi, cacat pendapat untuk bikin sistem republik yang melepaskan dari Inggris. Dan mungkin saya omong terus terang sebagai orang Australia juga bisa agak malas. Dalam arti, wah ini sudah oke, nggak ada hura-hara dari ngapain dirubah yang nggak rusak pikirannya begitu. Walaupun secara identitas, saya lihat bendera Australia ada bendera Inggris itu kayak aku merasa ya nggak terlalu membanggakan itu ya, atau bukan itu, tidak mewakili kenyataan masyarakat Australia yang sekarang ini yang sangat beraneka ragam itu kan. Saya mengharapkan, tapi mungkin butuh beberapa tahun lagi. Tapi saya mengharapkan Republik Indonesia bisa mendukung kami dalam perjalanan itu. Of course. I'm looking forward. Thank you. Oke, Ian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama. Ini diskusi yang luar biasa. Saya berharap nanti ada satu saat lain waktu kita bisa ngobrol lebih banyak untuk hal-hal yang berbeda tentunya. Tetapi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas waktunya. Ya, terima kasih. Senang sekali bisa. Oke, pemirsa podcast Strategi Media Network, demikian diskusi hari ini. Saya Dandi Mahendra dengan Ian Douglas Wilson undur diri, dan salam sehat untuk semua, salam peradaban, salam Pancasila. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Thank you. Thank you.